Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak kata yang utama dan pertama kita ucapkan yang begitu banyak yang harus kita syukuri, dan nikmat Allah yang tidak mungkin bisa kita hitung, nikmatan dari mulai sehat walafiat, nikmat punya waktu luang untuk bisa menghadiri majelis ilmu, dan tentu kenikmatan yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itulah kita masih istiqomah dalam kebaikan, masih istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, teladan kita dalam banyak hal, kehidupan keluarga kita, kehidupan sosial kita, bahkan kehidupan bernegara, semuanya mengacu kepada teladan dari Nabi kita alaihi wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini kita mengkaji sebuah tema baru ya, yang biasanya di setiap Sabtu kita selalu ditemani oleh Ustaz Salam Ghafari, dan memang ruqyah insya Allah akan terus ada bersama kita. Tapi untuk Sabtu pertama, insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema baru yang berkaitan dengan kehalalan. Ini tema penting yang juga berkaitan dengan kehidupan ibadah kita. Karena halal sungguhnya bukan hanya kaitan dengan apa yang kita konsumsi, tapi sungguh dampak besar terjadi ketika kita tidak hati-hati dalam kehalalan ini. Dan halal menjadi bagian yang alhamdulillah di negeri ini jadi wilayah juga yang negara ikut terlibat untuk memberikan jaminan kehalalan apa yang kita konsumsi, bahkan apa yang kita kenakan. Dan untuk kita bersyukur ya, keterlibatan negara ini untuk memberikan jaminan keamanan terhadap warganya, bahwa halal menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita jaga bersama. Alhamdulillah di pagi ini kita bersama oleh seorang dosen ya, seorang pakar dalam ilmu halal tentunya, karena beliau adalah dari Institut Pertanian Bogor. Beliau adalah dosen teknologi pangan ya, dan beliau juga mengambil spesialisasi dengan ilmu pangan ya di untuk S2-nya. Beliau adalah Ibu Yeni Karneti, dan Hafizahullah Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Bu Yeni, dan terima kasih Jazakallah khairan Bu Yeni yang bisa pagi ini hadir ya, menemani kita untuk sama-sama membahas sebuah tema penting tentang dunia halal. Jadi ini kehalalan yang akan dibahas oleh seorang auditor ya, dan juga penyelia halal, di sangat paham dengan dunia halal. Dan sebelum kajian, senantiasa kita diingatkan oleh admin tentang pentingnya betapa pagi yang berkah ini harus diisi dengan juga keberkahan, salah satu dengan keberkahan harta kita. Dan mari kita isi pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan harta kita dengan cara bersedekah, dan kerutinan sedekah pagi menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan pagi yang begitu indah di pagi ini tentu akan tambah sempurna dengan kita menjadikan harta yang kita miliki menjadi harta yang membawa kita ke surganya Allah, karena inilah harta yang insya Allah ketika kita investasikan di jalan Allah menjadi harta yang abadi yang kita akan nikmati kelak di akhirat. Baik jamaah yang bukan Allah, dan uh, Bu Yani sudah hadir bersama kita semua. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat semua Bu Yani. Ini beliau di asal Bogor ya Bu Yani ya. Jika mengikuti pelatihan penyelia halal, Masya Allah. Dan ini insya Allah beliau juga akan berbagi ilmu tentang proses ya, tentang dunia halal ya secara umum. Karena mudah-mudahan ini Bu Yani bisa juga menemani kita setiap awal bulan nih, setiap Sabtu pertama.
untuk Ya, berbagi ilmu pengalaman beliau sebagai auditor dan juga penyelia halal. Mudah-mudahan karena di sini juga alhamdulillah Bu Yeni banyak juga nih pengusaha, pedagang gitu ya. Ya tentu belum semuanya teredukasi tentang bagaimana sih ngurus halal ini gitu ya. Dan juga tentu kita semua adalah konsumen ya. Konsumen dari Indonesia termasuk konsumen terbesar Bu Yeni ya di dunia ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bu Yeni, tafadhol masykurah untuk memulai sebuah tema kajian tentang halal ya. Tafadholi ya. jazakallah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bagi saya untuk berbagi ilmu, sharing ilmu kepada Bapak Ibu semuanya tentang kehalalan suatu produk atau kehalalan suatu saat ini sedang menjadi perbincangan sebaik-baik yang luar biasa di Indonesia saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Sangat, sangat aware suatu produk. Bahkan tidak hanya produknya Bapak Ibu semuanya. Bahkan mulai dari jasanya, pemerintah memastikan bahwa produk yang diproduksi sampai akhirnya, gitu ya, Alhamdulillah. Jika kita pahami lebih dalam lagi, pasti masih masyarakat Indonesia ini berbondong-bondong juga untuk bergerak dalam menyukseskan produk-produk halal di Indonesia ini. Karena di Indonesia ini hampir 90% bahkan ya kebanyakan semuanya dari umat muslim gitu ya. Yang dimana kita sendiri ya yang mungkin menjadi objeknya atau pelaku usahanya harus memastikan juga bahwa produk kita ini adalah produk halal seperti itu. Karena jika kita berjalan ke belakang kembali ya, kita membuka kembali Al-Quran kita ya, yang menjadi pedoman hidup kita ya, kita tahu bahwa makanan yang masuk ke dalam perut kita ini akan menjadi suatu modal ya, modal diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti sebegitu hati-hatinya ya harusnya kita umat muslim untuk memilah ya produk-produk yang halal seperti itu. Bukan hanya produknya ya. Kira-kira prosesnya ini diproses dengan cara yang halal atau didistribusi dengan yang halal atau tidak seperti itu. Karena jangan sampai ini menjadi sesuatu yang syubhat, ya. Sesuatu yang abu-abu seperti itu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak menerima salat seseorang yang di dalam perut terdapat makanan yang haram. Nah, dari hal itu bisa kita resapi Bapak Ibu sekalian. Apa yang masuk ke dalam perut kita, ini kita harus sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai sesuatu yang masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang dapat menghambat Allah menerima amal ibadah kita. Tujuan kita di dunia ini kan diterimanya amal ibadah kita ya di sisi Allah. Sehingga kita bisa mencapai tujuan utama kita sebagai seorang umat muslim tentunya, yaitu di surganya Allah ya, bertemu dengan orang-orang soleh dan solehah di sana. Nah, salah satu kiatnya ya, salah satu syaratnya adalah
yaitu kita harus berhati-hati dalam memasukkan sesuatu ya, yang masuk ke dalam perut kita ini adalah sesuatu yang halal atau haram. Karena efek dari makanan yang haram atau syubhat bahkan sekalipun ya, itu efeknya luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, dari segi penelitian riset yang ada, kita sudah banyak bisa mempelajari bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa saja apa? Membawa penyakit ya, membawa sumber penyakit di dalam tubuh kita. Enggak kok, makanannya bersih kok, hygiene, bahkan diproses dengan cara yang baik dan benar. Lalu asal muasalnya seperti apa? Apakah diperoleh dengan cara yang halal? Itu juga harus kita cermati, Bapak Ibu. Mungkin efeknya tidak hari ini, efeknya tidak seminggu kemudian. Bisa jadi efeknya ini sebulan kemudian. Bahkan, mohon maaf, untuk para ibu-ibu yang sedang mengandung, harus lebih hati-hati lagi dalam mengkonsumsi produk-produk makanan dan minuman. Tentunya harus yang halal dan jelas kehalalannya. Karena apa? Efeknya dua, bisa jadi ke dirinya sendiri dan juga ke janinnya. Mungkin tidak asing lagi ya, kita banyak cerita di luaran. Saya makanannya, saya vitamin kok, saya bervitamin, kemudian kan makanan yang bergizi 4 sehat 5 sempurna. Tapi kok anak saya lahir dengan keadaan yang seperti ini ya? Kok tidak seperti yang saya harapkan? Nah, itu adalah salah satu bentuk, mungkin adalah bentuk ujian dan juga efek dari apa yang selama ini kita makan dan apa yang selama ini kita konsumsi, ya, yang kita gunakan juga. Karena halal di sini, ya, karena halal di sini kompleks, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya perihal makanan, tidak perihal minuman, ya. Nah, halal di sini, apalagi yang sedang sedang berbondong-bondong nih, ditegakkan oleh pemerintah, alhamdulillah. Itu tidak hanya pada segi makanan dan minumannya. Mulai dari hulu ke hilirnya, pemerintah ingin memastikan bahwa semua liniknya itu diproses dengan cara yang halal dan thayyib. Jika kita flashback di zaman Rasulullah dulu, saya pernah membaca dalam kitab Sahih Al-Bukhari diceritakan Aisyah radhiyallahu anha berkisah Abu Bakar pada waktu itu punya istilahnya pembantu ya, yang membantu beliau dalam urusan di rumah ya, membersihkan, bahkan memasak sampai menyajikan ke beliau. Pada suatu ketika tiba-tiba pembantunya tersebut menyediakan makanan untuk Abu Bakar. Abu Bakar dengan setelah menyantap makanannya, tiba-tiba beliau miring, berusaha untuk mengeluarkan makanannya kembali, sampai dimasukkan jari kerongkongannya supaya dia bisa memuntahkan kembali makanan. Karena beliau tahu makanan yang dimakannya itu adalah makanan yang haram. Sehingga beliau tidak mau, Abu Bakar tidak mau nih makanan yang haram masuk ke dalam perutnya. Saya tidak mau nih amal ibadah saya tidak diterima oleh Allah hanya karena makanan, hanya karena 1 gram misalnya, hanya karena 1 gram, 2 gram, atau 1 sendok makanan. Efeknya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya itu tadi, kalau sendiri kita sendiri yang merasakan, istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita, apalagi ibu-ibu yang sedang hamil, efeknya dua roh di situ, ya. Apa yang kita makan, ya itulah yang diserap nutrisinya oleh janin kita.
Ya, apa yang kita lakukan sebagai seorang ibu pada waktu itu pasti akan berdampak pada janin dan bayi yang kita lahirkan. Masya Allah, segitunya ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu terang penjelasannya dan yang haram itu gamblang penjelasannya. Jadi halal jelas halal, yang haram jelas haram. Ayam halal, babi, hammer, haram. Jelas. Dan di antara keduanya, ini yang di tengah-tengah ini, yang banyak diperdebatkan biasanya. Yang banyak diperdebatkan di pelaku usaha ketika saya turun lapang. Ibu, ini ayam halal kok. Ini ayam saya beli di pasar. Gitu. Halal. Ini ayam kan halal, bukan babi. Tetapi kehalalan suatu produk itu tidak hanya dinilai dari misalnya variannya atau misalnya katakanlah ini jelas nih halal. Semua yang eh, produk yang halal itu tidak dari hewan yang hubungan dari babi, hammer, terus kemudian tidak dari hewan-hewan berasal dari hewan bertaring, misalnya seperti itu. Ya. Ayam tidak, tetapi di dalam Islam kita harus tahu asal-usul dari ayam tersebut. Apakah ayam tersebut disembelih dengan cara syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam, dengan menyebut asma Allah. Nah, bagaimana kalau misalnya, kan sekarang beredar ya, banyak rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang, mohon maaf ya, menyembelihnya tidak dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Tembak, jedar, mati. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam, Bapak Ibu semuanya. Sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa bahan-bahan tersebut yang akan diproduksi itu adalah bahan-bahan yang jelas kehalalannya, ya. Bukan yang abu-abu. Sesuatu yang halal bisa jadi syubhat, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Jadi misalnya mohon maaf, cupcake yang diproduksi dengan cara yang halal misalnya, bahan bakunya halal Bu, gitu. Nah, cara memperoleh si cupcake ini dari mana gitu ya? Kalau caranya mencuri, otomatis dia menjadi produk yang haram. Itu makanya karena halal kehalalan dan ketholiban suatu produk ini kompleks, sehingga alhamdulillah pemerintah ini memberikan undang-undang dan juga kebijakannya juga kompleks, Bapak Ibu semuanya. Sehingga suatu produk yang keluar di Indonesia yang sudah disematkan ya, sematkan ikrarkan bahwa ini adalah produk yang halal. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, khususnya kita umat muslim ya, bahwa pada proses auditnya, pada proses evaluasinya, dia dilakukan proses evaluasi yang sangat ketat, mulai dari hulu ke hilirnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya syubhat. Karena pada waktu proses evaluasi, ya ada akan 2 kali evaluasi itu oleh auditor internal dan auditor eksternal. Jadi memastikan bahannya ini jelas halalnya, mulai dari adanya sertifikat halal yang menjadi bukti dokumen, kemudian kalau tidak ada suatu dokumen, misalnya ayam tadi, auditor internal harus memastikan ke rumah potongnya bahwa dia dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Nah, RPH pun sekarang wajib halal Bapak Ibu semuanya, karena kita harus memastikan bahwa sembelihannya itu harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh sembarangan orang menyembelihnya. Mohon maaf, misalnya non Muslim menyembelihnya asal asal ngomong menyebut asma Allah ibu. Nah, tidak. Sekarang ada ini apa teknisi khusus ya istilahnya ya seperti itu. Kalau di teknologi pangan saya teknisi khusus untuk melakukan proses pengolahan misalnya seperti itu. Kalau di RPH juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya juleha, juru sembelih hewan. Jadi itu khusus. Ya wajib beragama Islam.
ya. Di sini Rasulullah yang tadi saya sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus mengkonsumsi produk-produk nih yang jelas halal ya dan meninggalkan yang haram ya. Kalau misalnya kita di antara dua hal itu, halal dan haram, berarti kita berada di tengah-tengah, yaitu syubhat. Nah, maka barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang demikian, pada saat itu dia telah terjatuh pada yang haram. Jadi, kalau misalnya kita berjumpa pada sesuatu yang syubhat, jadi jangan ditinggalkan. Eh, ya udah makan aja, gitu misalnya. Kita harus pastikan, ya, kira-kira dia sumbernya dari mana. Ya, sumbernya dari mana? Rumah potong hewan ini, Bu, rumah potong unggas ini. Nah, sekarang pemerintah ini lebih memudahkan kita. Kenapa? Sertifikasi halal ini tidak hanya pada end produknya, produk akhirnya, tetapi dari hulu ke hilirnya. Jadi misalnya ada bahan baku, misalnya Bapak Ibu. Bahan bakunya pun sekarang juga harus dipastikan bahan baku yang halal. Nah, kemudian misalnya bahan bakunya adalah hewan. Nah, jasanya rumah potong hewan, rumah potong unggas, ini juga harus halal ini, ya. Sehingga si produsen yang menggunakan bahan baku si ayam atau sapi ini, ya, ini yakin dalam dirinya, oh ini adalah produk yang halal, karena dia sudah memiliki sertifikat halal seperti itu. Dan tentunya memperoleh sertifikat halal ini tidaklah mudah, ya, dengan apa? Dengan evaluasi yang sangat ketat, berlapis-lapis, sehingga eh, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, eh, jadi tidak perlu khawatir, insya Allah produk-produk yang beredar di Indonesia yang sudah melabeli logo halal, yang sudah eh, memberikan, menyematkan logo halal di dalam kemasannya atau bahkan di restorannya, insya Allah produk-produk mereka sudah dievaluasi dengan sangat ketat dan insya Allah sudah dijamin kehalalannya. Di dalam Al-Quran sendiri, di surah Al-Baqarah ayat 168, berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Menyerukan, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dasar pemerintah melakukan dan mengeluarkan undang-undang jaminan produk halal. Awalnya ini Al-Quran, pedoman kita umat muslim. Dari surah Al-Baqarah ayat 168, bahwa kita harus memakan makanan yang halal lagi toyib. Dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan dengan memakan makanan yang haram. Karena produk yang haram itu jelas, Bapak Ibu. Di Al-Quran pun ada. Babi dan turunannya, khamar, sesuatu yang diperoleh dari yang tidak halal. Nah, itu jelas di Al-Quran. Di dalam surat Al-Maidah ayat 88 juga menyatakan tentang kriteria suatu produk yang halal ini seperti apa. Ya. Dan makanlah makanan yang halal, lagi baik, toib, ya, dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Ya, dari sini, dari dua surat tersebut, kita mengambil suatu hikmah tidak hanya halal, toyib, juga harus kita perhatikan, gitu ya. Jadi tidak hanya ini halal, ya udah bahannya dari bahan halal kok, ini ada sertifikat halalnya bahan bakunya. Saya prosesnya tidak bersamaan dengan produk yang haram. Terus kemudian saya mempackagingnya atau mengemasnya dengan cara yang baik, ya
Tidak hanya sekedar itu. Nah, kita runut kembali Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apakah dalam prosesnya ini memproses dengan cara baik dan benar, memperhatikan hygiene sanitasi di fasilitasnya atau di dapurnya. Kemudian pada waktu proses packaging, ya yang sebelumnya habis pegang-pegang misalnya mohon maaf yang kotor, tanpa cuci tangan dahulu langsung memasukkan produknya. Ya, itu sangat diperhatikan sekali Bapak Ibu. Di Al-Quran sudah jelas di surah Al-Baqarah dan Al-Maidah. Di Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga seperti itu. Halal dan toib ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam proses sertifikasi halal. Ya, jadi pemerintah mengeluarkan undang-undang dan juga mengeluarkan persyaratan dari proses sertifikasi halal ini tidak hanya dari kehalalannya saja, tetapi dari unsur toibnya. Halal, kalau makna halal sendiri, ya tentunya kita sudah tahu ya Bapak Ibu, diperbolehkan menurut definisinya adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam kegiatan ibadah, misalnya seperti itu. Nah, toyib di sini ya baik aman untuk dikonsumsi atau food safety ya, food safety-nya dijaga, bersih, lagi sehat ya. Otomatis kalau misalnya sudah jelas halalnya, kemudian kita produksi dengan cara yang toyib, dengan cara yang bersih dan memperhatikan hygiene sanitasi yang tepat, otomatis produk yang kita hasilkan adalah halal dan sehat. Produk yang halal dan sehat, pengaruhnya adalah diterimanya tadi ya, diterimanya amal ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Dan juga akan berpengaruh, mohon maaf, berpengaruh terhadap diri kita. Jangan salah, makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak hanya dari amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari sifat kita, bahkan diri kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi saat itu. Mohon maaf, misalnya uh, di luar menjumpai orang-orang yang sangat keras hatinya, bahkan angkuh, ya, mohon maaf, bahkan bisa dikatakan bebal, ya. Ah, pokoknya saya yang paling benar, ya. Dialah yang paling benar. Coba kalau kita nih masih serumpun nih, masih sekeluarganya, masih di dalamnya, coba yuk, coba yuk kita tilik kembali. Kira-kira makanan beliau ini apa? Kira-kira asal usulnya ini seperti apa, gitu ya? Ya karena asal usul makanan minuman yang kita konsumsi akan berpengaruh pada diri kita, maka itu berpengaruh pada apa? Amal ibadah tentunya yang diterima. Yang kedua adalah saat kita menerima seperti ini, saat kita menerima ilmu, saat kita ikut kajian-kajian majelis ya, kajian-kajian ilmu di satu majelis ya. Nah, yang biasanya masih suhat nih, biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebegitunya pengaruhnya. Dan kita yang memperoleh terkadang tidak bisa sambung. Bisa jadi tidak 100% yang kita terima. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, uh, coba kita flashback ke belakang, kira-kira bagaimana ya makanan minuman yang kita ini peroleh gitu ya, dan bagaimana sih makanan dan minuman ini kita proses sampai saya sajikan ke keluarga kita ini seperti apa. Bu, suami saya memberi saya rezeki yang halal kok. Saya belinya di ini kok, di tukang sayur yang insya Allah halal. Saya produksinya juga dengan cara yang toyib ya, dengan cara yang bersih, dengan cara yang halal, gitu ya. Memperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kehalalan suatu produk pada waktu proses, gitu ya. Nah, kita ketika semuanya sudah dari awal ke proses ini sudah sesuai. Kira-kira pada waktu serving, pada waktu serving, apakah
Bapak Ibu melakukan serving dengan cara yang toyib. Mohon maaf nih, capek ya masak nih, capek masak, gedek nah masak nih, wah capek udah tiba darah nih naik. Saya begitu ya. Masak, masak ya. Terus habis itu anak Zara, Bunda minta tolong dong ambilin piring untuk Ibu sajikan makanan di tempat makan di meja. Ah, nanti aja. Loh, itu tiba-tiba itu langsung darah tinggi tuh. Ya, kita ngedumel nih seorang ibu ya. Yang tadinya enak tuh ya, bahagia masak gitu ya. Bahan bakunya udah ada jelas, nah ada yang subhat. Jelas semuanya, memproduksinya dengan cara yang toyib. Kita habis itu kena tadi sesuatu ya hal yang kecil yang mengotori hati kita pada waktu itu. Kok gitu sih? Baru dipanggil bundanya kok malah gitu. Gimana sih? Gitu kan? Ya, hati kita jadi agak agak ini ya, agak kotor sedikit saya gitu. Habis itu ngedumel di dalam hati ya tanpa ya astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita seperti itu ibu-ibu semuanya. Kemudian kita menyajikan di meja. Makan nih, habisin ya. Jangan sampai nggak habis. Nah, ada kata-kata yang kurang berkenan di situ ya, yang istilahnya mohon maaf rasa-rasanya tidak pantas untuk didengar gitu ya. Rasanya itu ada hati yang kotor di situ ya. Sehingga apa? Menyebabkan produk ini bisa berubah ibu-ibu semuanya Bapak menjadi produk yang subhat ya, yang tadinya nih bahan bakunya halal nih. Bahan bakunya halal, proses dengan cara yang halal dan thayyib. Nah, pada waktu serving, ternyata ya itu tadi, mendumel. Nih, ya itu bisa jadi sesuatu produk yang nggak jelas lagi kehalalannya gitu. Makanya hati-hati nanti di dalam keluarga juga kita harus perhatikan hal-hal seperti itu. Jadi kadang hal kecil yang mengotori hati kita terkadang bisa jadi mempengaruhi apa yang sedang kita lakukan atau misalnya seperti produk makanan tadi yang tadinya jelas nih halal dan tiba-tiba menjadi hal-hal yang subhat seperti itu. Nauzubillah. Produk halal, terutama makanan dan minuman, itu menjadi perhatian utama bagi umat Islam. Ya, tentunya sudah menjadi concern utama di pemerintahan ya, karena pemerintah ingin meyakinkan ya, ingin memberi kenyamanan, ingin memberi keyakinan kepada seluruh umat muslim di Indonesia ini bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia ini adalah produk-produk yang jelas kehalalannya, terutama untuk produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Ya. Karena ya itu tadi Bapak Ibu, karena belum tentu suatu produk yang didapatkan dari bahan baku yang halal, kemudian diproses dengan cara yang halal, ketika disampai ke kita belum tentu menjadi produk yang halal juga gitu ya. Bisa jadi menjadi produk yang sopan yang tadi saya sampaikan. Karena kita harus bagaimana cara distribusinya, bagaimana cara servingnya. Jadi Bapak Ibu, pada waktu proses sertifikasi halal, misalnya di restoran, tim auditor itu tidak mengevaluasi dari bahan baku halal. Proses halal. Oh oke, selesai. Berarti itu sudah saya ACC dan sudah sesuai dengan kriteria halal. Gitu, misalnya seperti itu. Karena di dalam mengevaluasi suatu produk halal, baik penyelia halal dan auditor halal ini memegang teguh yang namanya 5 kriteria halal. Komitmen dan tanggung jawab kita. Maaf ke Smith, Bu. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bahan, ya, memastikan bahan bakunya adalah bahan baku yang halal. Kemudian PPH, ya, proses produk halalnya, mulai dari mereka membelinya, apakah sesuai dengan regulasi halal, yaitu
membeli bahan baku yang jelas kehalalannya, sampai proses penyimpanannya, produksi, sampai distribusinya, ya. Kemudian yang keempat adalah produk. Kira-kira produknya ini seperti apa, ya? Apakah dari packagingnya, kemudian sensorinya tidak mengandung sensori yang hampir mirip, ya, hampir saja tidak boleh, yang bahkan yang mirip dengan produk-produk yang haram seperti sensori baunya babi, hammer, itu tidak diperbolehkan. Kemudian seperti nama-nama produk yang tidak diperbolehkan, ya. Nah, itu diatur di situ. Kemudian yang kelima adalah bentuk evaluasi dan misalnya kaji ulang manajemennya itu diperhatikan pada waktu evaluasi. Jadi prosesnya panjang dan tidak hanya dari bahan baku dan proses titik, prosesnya panjang. Kalau restoran juga lebih lebih detail lagi gitu ya. Tidak hanya pada waktu dari bahan sampai ke proses. Dan nanti nyampe di restorannya, evaluator atau auditor akan melihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih pegawainya dalam menyajikan gitu ya. Nah, itu tadi makanya tadi saya sempat memberi contoh pada waktu itu. Jadi bagaimana sih pegawai itu menyajikannya dengan cara yang baik, dengan cara yang thoyyib kah, ya, atau mohon maaf, misalnya kalau tidak masalah dengan hati, ya, bisa jadi misalnya pegawainya habis membersihkan sesuatu tanpa cuci tangan kembali, kemudian langsung serving, karena crowded ya, karena penuh restorannya, Masya Allah. Ya, nah itu juga tidak diperbolehkan. Ya, unsur toyib, unsur kebersihan dan kesehatan itu harus tetap dijalankan sampai produk makanan itu ada di tangan konsumen. Masya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pemerintah meyakinkan atau memberi ya keyakinan pada umat muslim bahwa ini dari hulu ke hilirnya insya Allah itu sudah dievaluasi dan insya Allah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kriteria kehalalan suatu produk. Tidak hanya halal, juga toyib dan sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sempat kita singgung tentang efek dari makanan yang haram ya, karena kita ketahui makanan haram ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu haram li zatihi, yaitu dari zatnya, ya, dan haram li khairihi, dari segi lainnya. Nah, li zatihi ini jelas, ya, produk yang jelas haram, ya, seperti contohnya daging babi, darah, bangkai dan binatang yang tidak disembelih dengan sesuai syariat Islam, ya, khamar, ini jelas kehalalannya. Lah, untuk haram bi khairihi yaitu adalah mencakup makanan yang menjadi haram karena faktor eksternal seperti diperoleh dari hasil curian dan atau dicampur dengan zat yang haram, misalnya seperti itu. Nah, bisa jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Produk halal yang tidak masuk dalam kriteria halal ya, itu mohon maaf misalnya pelaku usaha kita dari pelaku usaha non-muslim misalnya. Karena banyak sekali Bapak Ibu sekarang pelaku usaha di Indonesia ini berasal dari pelaku usaha yang non-muslim. Nah, apakah hal itu tidak boleh kita sertifikasi halal produknya? Tentu tidak. Ya, kita harus mengkaji ulang, kita harus menelusur dari hulu ke hilirnya. Apakah beliau pun menerapkan kriteria halal dan menerapkan unsur kehalalan dan unsur ketoyiban di suatu produk tersebut. Kalau memang beliau melakukan prosesnya sesuai dengan unsur kriteria halal, ya, tentunya kita bisa mengklaim produk yang beliau jual adalah produk yang halal. Nah, tetapi polemiknya di masyarakat seperti ini. Nah, bagaimana pastikan, Bu, kalau produknya dia yang pasti halal sepanjang dia menjual.
Karena dia bahkan halal haram aja tidak tahu, ada yang seperti itu. Ya. Nah, pemerintah pun juga tidak ini ya tidak serta-merta ya halal hayu disertifikasi halal seperti itu. Tidak. Pemerintah melakukan ya Pak suatu teknis atau program ya di mana eh, pemerintah itu menyebarkan para pendamping-pendamping halalnya nih yang insya Allah berkompeten. Ya, jadi pemerintah bekerja sama dengan lembaga, bekerja sama dengan universitas, ya, untuk membentuk seorang pendamping halal yang memiliki knowledge atau pengetahuan yang benar-benar paham tentang kehalalan suatu produk sesuai dengan kitab, sesuai dengan hadis, dan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia sendiri. Jadi jadi tidak asal gitu ya. Jadi tidak asal proses sertifikasi halal ini ya udah semuanya langsung disertifikasi tinggal lihat bahan produk selesai. Tidak. Harus ada yang mendampingi di situ. Makanya mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin tidak asing terdengar ada yang namanya pendamping halal ya di sekitar wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, pendamping halal disebar di seluruh Indonesia untuk mendampingi para pelaku usaha baik muslim maupun non-muslim untuk melakukan proses sertifikasi halal, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu untuk khusus self declare yang untuk usaha mikro dan kecil ya, yang masuk kategori untuk bisa disertifikasi halal secara gratis. Nah, pemerintah juga ada program self declare, Bapak Ibu sekalian. Ada program self declare itu adalah program untuk mensertifikasi pelaku usaha yang masuk kategorinya untuk disertifikasi secara gratis tanpa ada pungutan biaya sepeser pun. Nah, itu salah satu bentuk bukti pemerintah ini support kita ya, membantu kita untuk meyakinkan diri kita ya, kita mengkonsumsi produk-produk yang halal di Indonesia. Naik tingkat lagi ya. Tidak hanya itu, pemerintah juga menyebarkan para penyelia halal atau penanggung jawab halal yang bisa mendampingi ya pelaku usaha di skala menengah maupun besar, bahkan kecil juga bisa. Kalau misalnya pendamping halal, rasa-rasanya produk saya ini tidak bisa Bu disertifikasi halal secara self declare karena mengandung turunan dari hewan gitu ya, misal hewan halal ya, jadi sapi, ayam seperti itu. Nah itu tidak bisa masuk kategori self declare yang ini ya, yang gratis. Jadi harus masuk ke reguler. Nah harus didampingi oleh seorang penyelia halal yang tadi sempat disinggung oleh Ustadz Khalid ya. Jadi penyelia halal itu melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses sertifikasi halal nantinya. Nah, dari situ mereka itu juga dibekali sampai uji kompetensi nantinya ya. Jadi benar-benar disampaikan bahwa memang beliau itu mengerti sampai diuji oleh asesor-asesor yang insya Allah sudah berkompeten ya, yang insya Allah memang memiliki ilmu yang mumpuni ya dalam bidang halal ya, sehingga mereka bisa menyatakan bahwa penyelia halal tersebut sudah berkompeten. Berkompeten terkait apa? Terkait kehalalan suatu produk, pemahaman ilmunya tentang agama, terkait kehalalan suatu produk, kemudian ilmunya terhadap pengaturan regulasi undang-undang di Indonesia ini mereka paham. Jadi tidak ada yang misalnya saya paham tentang di ajaran kami di Alkitab dan di hadis memang tidak boleh begini dari bahan sampai proses pengolahannya harus dengan cara yang halal dan thayyib. Sampai diregulasi tidak sesuai. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah dibentuk pendamping halal, penyelia halal yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan proses sertifikasi. Itu salah satu bentuk pemerintah dalam mensupport kita, menjamin kita memproduksi produk-produk yang halal. Ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik ya. Salah satunya yaitu mengkonsumsi
barang-barang atau produk-produk yang haram ya, kemudian kita tidak mendapatkan efeknya ya dari konsumsi produk-produk yang tidak halal dan tidak jelas kehalalannya seperti itu. Karena sesuatu yang syubhat tentunya akan berdampak luar biasa pada diri kita, yaitu tadi sifat kita, kemudian amal ibadah kita diterima atau tidak itu sih. Jadi pada saat kita mengkonsumsi suatu produk, mungkin ingat dua hal itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai produk yang kita konsumsi ini akan mempengaruhi sifat kita sebagai seorang khalifah di bumi ini ya, dan amal ibadah kita ya di mata Allah. Dan sampai apa yang kita kerjakan ini karena hanya sebutir makanan misalnya ya akan menodai amal ibadah kita gitu ya. Pada zaman Rasulullah, Nabi Adam pun ya pernah ya hanya karena sebuah makanan saja ya, hanya sebuah makanan yang ya Allah, misalnya itu mungkin orang bilang ya Allah cuma makan buah kuldi aja gitu kan mikirnya kayak segitu ya, tapi efeknya luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, makan dari itu di dalam Al-Quran, makanan, minuman itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai di dalam tubuh kita ini dalam kondisi yang baik. Sehingga apa? Sehingga apa? Sifat kita, lahiriah kita, kita dikeluarkan apa mengeluarkan sesuatu yang baik pula gitu loh. Kita dapat menebarkan sesuatu yang baik ketika memang apa yang kita konsumsi ini baik. Nah, kalau misalnya imam di keluarga ya, bapak-bapak sekalian, cara mendapatkannya pun juga harus hati-hati ya. Ah, enggak kok ini saya juga nggak tahu ini haram atau halal, tapi saya dapatnya ini dengan cara yang insya Allah halal. Nah, ini tolong yang Bapak jela nih. Kalau jelas-jelas nih, saya sudah bekerja sesuai dengan tupoksi, kemudian saya dapat gaji udah jelas ya. Ya, terus kemudian kalau mengerjakan sesuatu yang haram jelas ya mencuri gitu misalnya. Mencuri terus kemudian uangnya diberikan kepada istrinya untuk membelikan suatu bahan baku untuk produk makanan yang akan diolah itu jelas haram gitu ya. Tetapi sesuatu yang syubhat nih mengikuti kok aturan dari atasan misalnya, mohon maaf. Tapi aturannya ini sesuatu yang mohon maaf abu-abu gitu ya. Yang mengandung unsur-unsur maaf korupsi misalnya. Ya. Nah, itu harus hati-hati. Efeknya mungkin tidak saat itu juga. Efeknya mungkin bisa panjang, bisa setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Dan karena nafkah yang Bapak berikan kepada keluarga otomatis akan berdampak pada keluarga juga. Satu contohnya adalah sifat anak yang keras kepala, misalnya tidak mau menurut, hafalannya susah sekali. Misalnya seperti itu. Nah, itu tolong balik lagi kita cermati kembali kira-kira apa ya yang masih masih syubhat ini di dalam keluarga saya. Yang masih abu-abu ini apa ya di dalam keluarga saya. Mungkin seperti itu. Ya. Kalau akibat dari haramnya jelas ya tadi kalau kita bicara tentang akibat dari kita memakan sesuatu yang haram ya otomatis akan berdampak pada sifat kita sebagai seorang khalifah di bumi ini yang kita ini di Al-Quran pun ditunjuk ya sebagai seorang khalifah di bumi ini ya jangan sampai kita berubah harusnya kita menjadi seorang khalifah di bumi kita menjadi seorang perusak di bumi ini nauzubillah ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Ya, terhadap kesehatan. Tentunya pasti akan berpengaruh Bapak Ibu sekalian. Berpengaruh terhadap kesehatan kita. Ya, yang pasti kita tahu bahan haram, produk-produk yang haram misalnya mohon maaf alkohol ya, khamar. Tentunya kan tidak membawa kebaikan ya, memabukkan ya. Bikin kalau kata ini ya, ada satu penelitian bikin ngefly gitu ya sama seperti narkotika yang dikonsumsi secara berlebihan ya seperti itu bikin ngefly bikin tidak sadarkan diri lupa sama ibadah misalnya seperti itu kenapa sih khamar itu tidak boleh
Ya itu tadi, karena sifatnya memabukkan, efeknya memabukkan, sehingga kadang kita hilang ingatan kita, ya, hilang kesadaran kita, ya. Yang tadinya ingat waktunya misalnya jam 12 nih, waktunya sholat duhur, ya karena mabuk, Bu. Nah, akhirnya tidak ibadah, akhirnya ngaret ibadahnya. Nah, itulah efeknya luar biasa. Yang nantinya akan berefek yang paling parah adalah sifat kita berubah sampai tidak diterimanya amal ibadah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah. Dari apa yang saya sampaikan itu adalah dasar. Dasar kenapa sih sertifikasi halal ini wajib dilakukan di Indonesia? Ya, karena alasannya yaitu salah satunya itu. Karena kita di Indonesia ini sebagian besar ini adalah umat muslim. Sehingga pemerintah pun aware ya, peduli untuk meyakinkan ya kita dalam memproduksi dan mengkonsumsi produk-produk yang halal ya. Tidak hanya untuk saat ini mulai undang-undang sertifikasi halal itu dimulai dibentuk demikian panjangnya ya. Kemudian kan di tahun 2014 ya. Jadi memuat tentang bagaimana proses sertifikasi halal sampai bagaimana regulasinya ya. Itu panjang. Jadi yang tadinya itu hanya produk makanan, minuman dan kosmetik sekarang sudah mulai meluas Bapak Ibu, mulai dari masaknya ya, bagaimana cara pemotongannya di pemotongan hewan, kemudian misalnya sampai sampai ke packaging sekalipun ya, sampai ke packaging pengemasnya ini apakah halal atau tidak. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu di bidang jasa ya, jasa catering misalnya, jasa boga itu melihat prosesnya seperti apa. Nah, kemudian sampai ke proses serving. Jasa serving sekalipun itu harus disertifikasi halal sekarang untuk memastikan Bapak servingnya seperti apa, seperti itu. Jasa distribusi logistik sekarang harus halal Bapak Ibu. Jadi ada suatu ketika IFF itu adalah salah satu perusahaan company terbesar di Indonesia ya yang mensuplai bumbu-bumbu di Indonesia ya gitu. Jadi salah satu jasa logistik yang digunakan misalnya company A misalnya. Yang tadinya tidak terfikir nih tentang sertifikasi halal. Oh kan saya distribusinya ya udah orang ngirim aja kok. Ngirim aja gitu. Ngirim-ngirim aja ke dari IFF ke suatu produsen yang pesan gitu saya kirim gitu. Tapi sekarang berbondong-bondong untuk melakukan proses sertifikasi halal gitu ya. Yang pertama memang arahan dari pemerintah regulasi dan pemerintah. Yang kedua adalah mau nggak mau itu dituntut oleh IFF, dituntut oleh company-nya untuk apa? Untuk mensertifikasi gitu loh. Karena IFF sendiri ya salah satu company yang produsen makanan tersebut ya dituntut oleh evaluator, dituntut oleh pemerintah untuk memastikan mulai dari hulu ke hilirnya itu produk itu dilakukan ya, dilakukan proses yang halal dan thayyib. Itu termasuk distribusinya tadi. Bagaimana distribusinya pakai orang ketiga, Pak Bu? Bagaimana prosesnya? Nah, itu harus jelas. Apakah pada waktu distribusi ini dia proses distribusinya dengan menggunakan sistem halal dedicate, yaitu hanya produk-produk yang halal gitu ya, atau sharing facility ya, istilahnya. Ya, sharing facility itu misalnya sharing dengan produk-produk yang lainnya, produk dari company B misalnya, bukan dari EFF punya gitu. Nah, itu harus jelas produknya yang sama-sama misalnya sama-sama dikirim itu produk-produk yang seperti apa gitu ya. Produk-produknya ini kira-kira produk yang halal juga ataukah masih abu-abu ataukah yang haram gitu. Itu harus diperjelas. Nah, kalau misalnya company ini atau EFF itu contohnya pada waktu itu kalau misalnya tidak bisa membuktikan bahwa sistem distribusinya ini bukan sistem distribusi yang jelas, halal dan thayyibnya otomatis sertifikasi halal dari produk-produknya IF tidak bisa dilakukan dan tidak bisa
teruskan. Seperti itu dampaknya makanya dari luar biasa. Jadi semua saling berbondong-bondong semuanya. Jadi yang tadinya bahan baku yang tidak, saya cuma bahan baku aja kok. Jadi saya cuma produksi bahan baku. Ini kan nantinya dipakai untuk orang untuk memproduksi makanan, misalnya tepung misalnya. Ini raw material loh. Ini. Nah, bahan baku untuk menjadi raw material dari suatu produk itu kan ada proses. Tepung misalnya. Kalau misalnya gandum buah, langsung beliau pakai gandum utuh, ya jelas-jelas utuh yang tidak ada prosesnya. Misalnya pakai buah stroberi yang utuh. Nah itu mungkin tidak perlu sertifikat halal untuk meyakinkan evaluator bahwa ini adalah memang produk yang halal atau bahan yang halal gitu. Tetapi kalau ada proses di situ, itu wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, mulai dari hulu ke hilirnya. Kita buka tanya jawab, Bu, gimana? Ya, Lebih interaktif, dibuka tanya jawab. oh boleh, boleh, boleh Ya, nanti Bapak. jamaah juga pengen mungkin bertanya-tanya tentang dunia halal ini, karena ini Bu Yeni ini kan memang seorang auditor dan juga penyelia halal, dan ini penting sekali kita diskusi gitu ya. Ya, Mudah-mudahan siap, siap, Bapak. kemudian volunteer yang lain. Silakan Ustaz Selus, sudah ada yang raise hand nih yang bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Eh, Salam halal ini kenal. kan ini ya, halal ini seru ya sebenarnya. Iya, Bapak, betul. Iya. Nah, gini, kalau kalau kita eh, berharap bahwa halal itu berangkat dari dua pihak, dari masyarakatnya juga dari eh, pedagangnya gitu kan, penyedia. Hmm. Nah, tentu pasti akan ada butuh waktu untuk edukasi segala macam gitu kan, dan itu peran peran serta ulama termasuk penyelia halal di sini juga dibutuhkan gitu. Nah, dalam konteks kehadiran lembaga halal, BPJPH dalam hal ini, fungsi negara hadir, fungsinya kan untuk lebih mengamankan bahwa apa yang dikonsumsi masyarakat itu halal atau tidak, halal atau haram gitu kan. Saya lebih kepada ke pertanyaan, setujukah eh, kita kita umat Islam kalau misalnya bukan hanya halal yang harus disertifikasi karena prosesnya yang sedemikian ketat gitu. Setuju kita kalau yang haram juga harus disertifikasi. Jadi kalau di undang-undang itu kan dibacanya kalau lo nggak halal ya udah declare aja nggak non halal gitu kan. Saya sering jalan gitu sama istri ke beberapa mall kayak eh, jalan deh coba ibu ke restoran-restoran di hotel-hotel di Jakarta gitu, mereka lebih lebih nyaman untuk declare non halal daripada halal. Alasannya simple, ribet. Halal itu ribet gitu ya. Nah, mungkin buat buat mereka yang konsumennya lebih plural gitu ya, tidak hanya Muslim tapi juga non Muslim gitu kan. Mereka lebih nyaman dengan tidak mensertifikasi halal gitu. Sementara negara harus hadir gitu kan. Negara punya KPI ini, punya target untuk mengamankan kehalalan konsumsi. Nah, sekali lagi gitu, setuju juga kita lebih lebih kepada hitam putih dalam hal produk makanan gitu ya. Dalam hal ini makanan. Ya udah kalau lo declare nggak halal, bikin dong sertifikasi non halal. Kita endorse pemerintah, kita endorse BPJPH untuk mengeluarkan sertifikasi non halal. Jadi biar 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 fair, biar jelas hitam putihnya, tidak abu-abu, tidak subhat. Gimana, Tuhan? Demikian. Terima Silakan kasih. Bu Yeni. Baik, terima kasih banyak Bapak Selor Wandanu ya. Ini hal tersebut itu sebenarnya sudah banyak perbincangan ya, mulai dari keluar undang ya di tahun 2014. Sebenarnya sebelum 2014 nih sudah banyak perbincangan tentang itu gitu ya. Pelaku usaha yang pada waktu didampingi pun begini, Bu ini kenapa sih kok nggak declare haram aja gitu loh? Kenapa harus disertifikasi halal gitu loh? Kenapa sih harus ribet-ribet itu tadi ya, harus ribet-ribet untuk mendeklar produk kita ini halal gitu loh. Padahal jelas-jelas nih produk saya ini produk yang halal kok. Ini loh tempe gitu loh.
gitu ya. Ini loh tempe jelas-jelas dari bahan nabati, kedelai gitu loh Bu, gitu. Dan ini kapangnya juga ya halal lah Bu, kapang katanya gitu. Kenapa harus kita harus declare kalau produk kita yang halal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya Pak Selo. Memang sesuatu yang ketika kita klaim putih tadi itu memang lebih memudahkan kita. Hanya saja sesuatu yang subhat nih, yang tengah-tengah nih, ini kadang dilema juga, gitu Pak. Jadi seperti layaknya tadi misalnya kita jual ayam bakar ya, ayam bakar yang istilahnya dia itu bisa jadi sesuatu yang subhat yang tadi saya sampaikan. Nah, ini jelas halal kok, Bu. Daging ayam itu kan bukan daging babi. Itu adalah daging yang halal gitu. Tetapi daging ayam ini bisa jadi subhat gitu loh. Nah, kita di sini menjembatani untuk yang jelas nih kehalalan yang subhat-subhat nih gitu loh. Jadi yang kalau halal haram jelas ya putih hitam tadi Pak Selo sampaikan. Jelas kalau haram jelas nih kelihatan gitu loh. Tetapi yang produk halal, ini masalahnya beraneka macam nih produknya, gitu loh. Yang produk halal ini masalahnya beraneka ragam. Nah, kalau yang jelas-jelas halal, misalnya seperti katakanlah buah, ya, atau air putih ya, misalnya. Air putih saja terkadang kita bisa menjadi subhat karena proses pengolahannya seperti apa. Nah, kita menengahi yang subhat-subhat. Jadi kalau yang misalnya tidak jelas kehalalannya, ini peran pemerintah untuk declare ke masyarakat bahwa ini loh halal gitu loh. Kalau misalnya kita mensertifikasi yang haram, kalau bisa memang pada waktu itu sempat dirundingkan untuk ya kenapa yang haram tidak disertifikasi, halal juga sertifikasi nih, dua-duanya sertifikasi gitu loh. Nah, masalahnya apakah nanti ketika kembalikan ke pelaku usaha, ini pelaku usaha kan ini ya akan menerimanya dengan baik ya seperti itu. Sedangkan di sini peran pemerintah itu ingin ingin menyampaikan bahwa ini loh produk yang halal, ini nggak abu-abu lagi gitu loh. Ini bukan sesuatu yang subhat lagi gitu loh. Jadi sama seperti tempe tadi ya, tempe tadi jelas memang dari kedelai diproduksinya ya umum-umum aja Bu. Nah, tetapi ini dari segi karena produk yang halal itu tidak hanya halal, tetapi toyibnya tadi Pak. Apakah toyibnya tadi juga terpenuhi di situ? Nah, seperti itu. Karena produk halal ini tidak hanya dari halal yang jelas-jelas kehalalnya, tetapi unsur toyibnya juga harus masuk di situ. Sehingga itu di Indonesia ini tidak hanya banyaknya memang produk yang halal, tetapi yang halal yang subhat ini juga luar biasa gitu. Kalau haram jelas ya kita sudah umat Islam kita sebagai umat Islam kita sudah bisa jelas tahu ya oh kalau haram babi, khamar dan turunannya seperti itu. Tetapi kalau yang memperoleh produk-produk yang halal kemudian yang subhat ini yang agak susah mereka dalam menentukannya. Itu yang bisa menjadi dasar pada waktu itu yang kita memang pada waktu itu melakukan proses ini ya survei ke beberapa pelaku usaha dan juga ke konsumen pada waktu itu. Salah satu isi survei yang bisa saya ingat pada waktu itu adalah eh, ketika mereka membandingkan sesuatu yang haram dan halal. Nah, ketika konsumen tersebut dihadapkan pada sesuatu yang jelas-jelas haramnya, mereka mudah mengerti, mudah mengetahui. Tetapi pada waktu itu kita hadapkan pada sesuatu yang subhat. Nah, langsung saja mereka menotasikan itu sesuatu yang halal. Nah, itu kan itu kita di situ yang harus berhati-hati gitu loh. Berhati-hatinya yaitu sesuatu yang subhat ini jangan sampai kalau kita tidak menelusur kembali ya, sesuatu yang subhat itu akan berada pada kategori yang haram pula seperti itu. Itu sih Bapak yang sempat kita diskusikan pada waktu itu ya. Jadi kenapa nggak
kita sertifikasi, ada sertifikasi haramnya seperti itu. Mungkin saya menyampaikan yang pada waktu itu sempat kami diskusikan tentang adanya sertifikat halal dan haram. Iya, iya. Saya paham itu. Maksudnya gini, kita kan, saya mengajak kita semua untuk berpikir masa depan gitu ya. Iya, Eh, Kalau gini, Ibu kan punya catatan ya, bahwa pertumbuhan produk setiap hari itu luar biasa. Apalagi kita bicara UKM. Semua orang hari ini yang kelas menengah eh, tergusur gitu kan, masuk ke kategori bawah, mereka akan struggling mencari usaha-usaha baru, dan ya, dan itu yang paling mungkin adalah jual makanan kan gitu. Nah, yang Ibu sampaikan dalam 1 jam ini adalah soal edukasi, ujungnya edukasi. Saya mau membawa ke ranah eh, ke ranah hukum, yang hal ini menjadi KPI-nya BPJPH gitu kan. Nah, kalau kalau bicara target nih ya, bicara target kan, mengamankan mengamankan masyarakat ini kan ujungnya target sebenarnya. Eh, Kehalalan itu harus menjadi KPI-nya BPJPH dong. Semakin banyak yang tersertifikasi halal, artinya semakin banyak umat yang diamankan dengan oh, oke, ini halal, gue bisa makan gitu kan. Ini haram, gue nggak bisa makan. Nah, ini subhat, masih perlu edukasi. Itulah pentingnya teman-teman penyelidiki halal. Bukan di situ yang saya mau stressing. Saya mau stressing lebih kepada perlukah kita lebih tegas, bukan hanya kepada teman-teman pengusaha yang halal untuk declare halal dan membersihkan yang subhat untuk menjadi halal. Bukan, tapi yang haram ini loh, mereka juga tumbuh loh. Kalau Ibu main ke Kelapa Gading, main ke Mangga Besar, main ke area-area Jakarta Barat, mereka tumbuh. Percaya sama saya, mereka tumbuh gitu. Dan itu harus diamankan juga gitu. Mereka nggak mau declare halal. Mereka juga nggak mau declare haram. Curang dong. Padahal jelas-jelas mereka haram. Bisa dipahami konteksnya? iya, betul. Ya, oke. Nah, kalau misalnya pemerintah tegas, kan sekarang bukan lagi di bawah Kementerian Agama. BBCPH ditariklah keluar ranah Kementerian Agama, berada di bawah Presiden. Artinya, secara kelembagaan dia mandiri. Secara kelembagaan dia punya wewenang lebih. Tidak hanya bicara tentang konteks yang halal, tapi juga yang haram harus diurusi. Nah, kembali lagi, setujukah kita? Ini saya cari ini, cari suara nih ceritanya ini. Oke, Setujukah? oke, oke. Ya, paham Oke. ya, paham ya. Iya, iya, Harus paham, paham, harus di paham, paham. endorse dong gitu kan, harus fair dong. Karena Oke, yang oke. karena yang haram juga tumbuh loh. Saya aja nyaris antri kok. Saya nyaris antri di Sunter itu ada sederet kaki lima di pinggir kali itu, tiba-tiba jadi rame sekali, makanannya enak-enak. Itu campur loh, halal haram semua campur, dan kita nggak tahu kalau tidak diamankan. Negara harus hadir. Itulah fungsinya lembaga BPCPH dikeluarkan dari Kemenak untuk berdiri sendiri gitu loh. Kalau cuman masih berpatokan dari aturan yang ada di Kementerian Agama, iya kayak sekarang gitu. Artinya ya, kita edukasi yang subhat, yang non halal, tolong declare ya non halal. Itu himbauan, tidak ada aturannya, nggak tegas, nggak kenceng gitu loh. Ngapain dikeluarin dari Kemenak? Iya nggak? Oke, betul, betul, Oke Bapak. nggak? Oke Oke, nggak? Oke oke, kan? oke. Banyak pengikutnya yang salah nih, Mas Elo. Iya, pada waktu itu memang saya salah satu yang ini Pak, pada waktu diskusi tentang hal haram ini memang ya itu tadi saya sampaikan banyak perdebatan. Ya, eh, kenapa nggak yang sertifikat haram aja yang dikeluarkan atau balance lah ya, gitu halal haram juga dikeluarkan sertifikatnya gitu. Ya itu Dua-duanya, dua-duanya. iya balance. Dua-duanya. Ya. Halal ada, haram ada gitu. Yes, Pada yes. waktu itu saya sempat sampaikan itu. Perdebatannya luar biasa pada waktu itu. Karena apa? Karena ya belum tentu kita nanti ya banyak lah perdebatannya pada waktu saya ingat Waktu itu tentang kan masih di bawah Kemenak ya. Jadi iya betul. gitu. Sekarang kan Nah, keluar sendiri nih. Ayo kita endorse. Kita iya, endorse dari Eka. insya Allah Pak, kita kita Nah, ini ya kita jembatani nanti. Nah, alhamdulillah saat pada bulan kemarin ya keluarlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024
yaitu di dalam pasal 110 itu ada ayat 1 dan 2, 3 itu menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan tidak halal. Nah, itu angin segar bagi saya pada waktu itu. Setelah bertahun-tahun ya menjadi perdebatan ya istilahnya. Nah, kemudian yang di ayat kedua, pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas dan dirusak. Nah, yang ketiga, bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala badan setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga. Nah, itu adalah angin segar bagi kami yang kayaknya kita ini kayak Pak. Iya. Angin segar. Tetapi PR-nya di sini adalah yang saya tetap perdebatkan di sini, jangan sampai ini hanya menjadi sebuah ayat yang hanya tertulis gitu. Ini saya pada waktu itu nanti kita ada forum di BPJPH nanti untuk mendiskusikan itu ada kita setiap bulan memang ada ini ya ada kesempatan untuk berdiskusi tentang ranah halal. Nah, mungkin yang Dan ya dan one more thing, dan yang tahu halal itu cuma orang Islam. Yang yes. non-Islam, yang jualan itu, yang terus bertumbuh itu nggak tahu tentang halal. Buat mereka angcu itu aman-aman aja gitu kan. Buat Yeah. buat mereka lard itu biasa-biasa aja gitu kan. Mhm. Yang butuh halal kan lu, bukan gue. Gue ngapain juga ngurus itu loh, paham ya? Iya, iya. Sementara mereka taunya cuan. Eh, Mhm. mereka taunya barangnya terbeli dengan banyak gitu kan. Gue bisa jualan laris, gue dapet cuan. Kalau bisa gue buka cabang deh. Kan gitu kan. Sesimpel itu gitu kan. Nah, Iya. iya, ya mereka nggak punya tuntutan untuk mengurus sertifikasi non halal dong gitu. Harusnya mereka punya itu. Itulah Ya, fungsinya negara hadir gitu kan. ya. Jangan cuma yang halal doang yang ditekankan. Lo harus tahu halal. Yang non halal juga jualan gitu. Mereka harus Ya, tahu itu loh iya, gitu iya. poinnya. Ya, terima Sudah ada kasih yang ngantri, banyak. Bu. Mungkin kita beri kesempatan yang lain Oke, ya. siap. Budian. Nanti ya Terima Pak kasih. Selo, kita Terima kasih, ngobrol-ngobrol terima lagi kasih. nih. Terima kasih. Alhamdulillah tunggu Sama-sama, sekali. Dan Pak. alhamdulillah sudah ada undang-undangnya, Bu ya. Tadi Iya, undang-undang ada perempuan. Bapak. Jadi Bulan kemarin kita sudah sebenarnya keluar. pemerintah negara sudah hadir ya. Tinggal nanti Ya, bagaimana penerapan hukumnya berarti ya yang paling betul, implementasinya dari pemerintah. baik Bu Dian, silakan dari Bekasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kemarin kita udah ngebahas sama Babe Haikal. Saya tuh kemarin bertanya tentang angciu. Karena saya tahu angciu itu tuh arak putih saya taunya dari kalau angciu itu non halal tuh dari Bapak Anton Apriatono, menteri apa gitu di zamannya SBY apa Megawati gitu. Tapi semenjak itu saya nggak itu karena kata Babe Haikal kalau umpama udah hilang itunya rasanya atau apanya itu jadi halal gitu. Nah sekarang pertanyaan saya kalau wine itu kan kalau di hotel kan suka masak pakai stick itu kan di flambe gitu. Itu tandanya ada alkohol tuh kan karena dia langsung menyala gitu kan. Itu istilahnya flambe bahasa Prancisnya. Itu kalau umpama makanan itu alkoholnya udah hilang itu kan apinya tuh udah mati gitu. Tapi apakah itu masih ada unsur non halalnya di situ? Itu aja sih. Terus kayak kayak minyak wijen juga. Saya di rumah masak pakai minyak wijen, kecap asin. Nah minyak wijen itu saya cari yang ada label halalnya. Kadang cuma ada tulisan halal. Kalau zaman dulu nggak ada tanda dari MUI nomornya apa segala macam gitu. Apakah itu aman gitu loh buat saya? Buat kita umat muslim itu aja sih Bu. Silakan Bu. Terima kasih banyak Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau wine sendiri itu tidak hanya di ini ya untuk makanan berat ya, seperti tadi di hotel tadi, di bakery bahkan dipakai juga Bu wine itu untuk flavor. Nah kalau sudah seperti itu, kalau yang tadi yang disampaikan Babe Haikal ya, nanti perlu saya kaji ulang kembali ya, karena memang ya itu tadi karena jadinya kan subhat ya kita
kecuali yang halal haram ini jelas ya. Kalau halal ini Iya, jelas nih betul. kita tahu. Nih kalau dari menurut saya dari yang saya pelajari itu jatuhnya ke subhat. Jadi kita harus menelusur kembali gitu. Kalau dari regulasi halal kita kaitkan dengan regulasi halal yang ada gitu ya. Jadi sesuatu halal dan thayyib itu kita analisis berasal dari bahan baku dan prosesnya. Nah, mungkin kita juga harus melihat kembali gitu ya, melihat kembali kira-kira bahan bakunya ini berasal dari bahan baku apa, seperti itu. Nah, saya sih meyakini seperti itu. Nah, dari pada saat saya belajar juga dengan Ustadz Hadi Hidayat juga seperti itu, ketika kita menjumpai sesuatu yang subhat, jadi jangan ditinggalkan, jadi jangan di tengah-tengah, kita jangan berada di tengah-tengah nih, gitu ya. Yang yaitu tadi kita masih belum paham, tapi belum jelas nih kehalalannya, kita pun ketika merunut belum jelas kan. Kemudian kita tinggalkan ya sudah kita itu sesuatu yang halal gitu. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan di sini Ibu dengan wine tadi, kalau memang wine tadi itu berasal dari, kalau wine jelas ya sesuatu produk yang haram ya, di situ di dalam regulasi halal tidak diperbolehkan. Sehingga pada waktu auditor atau evaluator mengetahui ada bahan di situ ya berupa wine ya, meskipun mungkin kandungan alkoholnya itu hilang pada waktu proses pemanasan ya, pada waktu cooking ya, karena memang efeknya sudah sudah apa namanya sudah berhenti lah efeknya tadi. Nah, biasanya evaluator tetap akan meminta hasil laboratorium tentang kandungan alkohol yang ada pada makanan tersebut. Baru evaluator bisa yakin ya, bisa meyakin bahwa si produk ini memang tidak ada kandungan alkohol di atas 0,5%. Jadi di dalam regulasi halal itu kalau produk makanan yang lebih dari 0,5% itu masuknya adalah ranah ke haram. Jadi tidak diperbolehkan kandungan alkoholnya lebih dari 0,5%. Tetapi kalau misalnya si makanan yang diproduksi dengan wine tadi ya kadar alkoholnya kurang dari 0,5%, ya insya Allah ya Ibu, dan prosesnya pun dilakukan dengan cara yang thayyib ya, insya Allah itu masuk kategori produk yang halal seperti itu. Untuk wine ya Bu. Jadi kalau untuk yang minyak wijen tadi ya, mungkin saya lebih menyarankan sekarang kan alhamdulillah banyak sekali minyak wijen yang sudah bersertifikasi halal dengan logo yang jelas. Nah, hati-hati tadi logo ini juga bisa jadi subhat produk kita karena banyak sekali logo halal itu yang tinggal tempel tapi ternyata waktu kita screening di website LPPOM MUI maupun di PPCPH dia tidak ada seperti itu. Nah, untuk itu kita memang sebagai umat muslim yang tentunya alhamdulillah kita dibekali ilmu, kita harus lebih aware. Tapi memang begini ya kadang, aduh ya saya sendiri sih kadang gitu, repot banget ya rasanya gitu ya, harus lihat-lihat di web lagi lah. Tapi saya kadang teringat gini, efeknya gitu loh, efeknya dari makanan dan minuman yang akan saya konsumsi atau dikonsumsi anak suami saya ini seperti apa. Nah itu saya langsung kepikiran, oh ya udah tetap aja, ya Bismillah lah saya walaupun rasanya memakan waktu ya, tapi Bismillah. Di situ yaitu efeknya itu yang saya takutkan adalah di situ. Mungkin itu Bu saran dari saya. Mungkin kalau misalnya kita menggunakan minyak wijen ya, misalnya kita gunakan minyak yang jelas-jelas nih, Ibu yakin nih halalnya gitu. Di hati Ibu dulu nih, yakin saya halalnya. Nah, keyakinan itu dari mana Ibu? Kira-kira apakah dari Ibu melihat dari website tadi atau seperti apa? Seperti itu. Karena ketika sesuatu produk itu kita akan konsumsi, kemudian kita pun di tengah-tengah nih tidak yakin. Nah, itu bisa jadi sesuatu yang subhan. Seperti itu. Jadi kebutuhan realisasi itu penting ya, Bu Betul, Jen. betul, Jadi betul. tidak perlu harus lagi buka website kalau memang ada barcode-nya, di scan langsung kemudian muncul udah halal, jaminan halal udah muncul. Jadi kalau logo itu bisa dimanipulasi ya Bu ya. Betul, Kalau betul. kayak tempel itu bisa dimanipulasi. Jadi seorang karena anggap tidak akan mungkin diperiksa oleh pemerintah gitu ya, gampang Iya, aja menempel betul. halal yang seperti ada di background saya itu dengan mudah menempelkan logo halal gitu ya di produknya ya. Tapi ketika jelas ada barcode-nya, kemudian kita scan dengan handphone kita, gadget kita akan langsung terlink kepada website ya, ataunya Iya, yang sudah memang
ada di BPJPH ya. Mudah-mudahan ini digitalisasi menjadi sebuah apa namanya langkah atau agenda penting dari BPJPH ya. Dan ini insya Allah mudah-mudahan terrealisasi. Baik, Ustaz Saifullah nih, Abu Bakar juga ini pakar hukum kita, silakan Ustaz Saifullah. Ya, makasih Ustaz Khalis. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini terkait apa namanya kehalalan produk memang menarik sekali dan harus terus digaungkan nih bener. Cuma saya tadi apa ya tergelitik dengan apa yang disampaikan Mas Selo. Kalau ada keharusan, kan Oktober kemarin kan ada keharusan sertifikasi halal ya, Ibu ya, betul ya, betul ya. Betul. Nah, kalau ada kewajiban itu, kemudian kan berarti kan ada apa namanya, ada kalau melanggar kewajiban itu berarti kan ada sanksinya. Seperti sebagaimana kita tahu, sanksinya ini bukan hal yang ringan sebenarnya. 5 tahun penjara gitu ya, sama denda paling banyak 2 miliar. Itu kan sesuatu yang wah gitu kan. Nah, lalu bagaimana dengan yang tadi Mas Yolo sampaikan, yang nyata-nyata mereka emang saya tidak jual yang halal kok begitu. Seperti itu kan. Nah, masalahnya kan mereka menjual sesuatu itu di tengah halayak muslim gitu ya, masyarakat muslim seperti itu. Itu yang pertama tentang undang-undang. Yang kedua, Bu, saya ingin menarik ke belakang tadi yang Ibu sampaikan ketika misalkan proses pengiriman barang. Nah, begini. Kalau produk-produk dari luar negeri yang katanya quote unquote ya, yang katanya halal dari negara asal pengirimnya seperti itu, sejauh mana teman-teman di penyelia halal atau mungkin nanti BPJPH bisa menjamin juga atau mendeklar juga bahwasanya iya loh ini halal gitu. Katakanlah mereka halal di sana. Oke, sudah ada kerjasama. Lalu kemudian dikirim ke Indonesia memakai apa namanya kontainer yang kita nggak tahu itu kontainer bekas apa begitu, dan ya kontainer dari luar negeri tidak seperti di kita misalkan mereka ya mau sekarang untuk ngirim sesuatu yang halal haram gitu misalkan, bisa saja seperti itu. Dan apakah kemudian itu masuk ranahnya juga pemerintah di Indonesia bahwasanya kehalalan produk dari luar negeri itu akan terus dijamin sampai di Indonesia seperti itu. Itu aja sih dua, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa kita obrolin ini. Dan Mas Ustaz Khalis ini harus terus berjilid-jilid nih program ini. Masya Allah. Nah, insya Allah Ustaz Saifullah ya. Bisa dibahas juga kajian antum di kajian hukumnya ya. Masya Allah. Sharing ya Ustaz. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya Ustaz Saifullah. Kalau untuk ini ya yang disampaikan Bapak Selo tadi memang betul. Jadi untuk sampai ke penegakan di pemerintah ke masyarakat sendiri itu sampai sekarang masih kita tunggu implementasinya seperti apa. Hanya saja memang untuk hukumnya dan undang-undangnya ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024. Nah, ini memang masih kita menunggu implementasinya seperti apa. Itu mungkin sama seperti halal Ustaz. Jadi halal itu kan dari tahun 2014. Nah, 2014 sampai ke 2024 yang bergencarnya luar biasa sampai seluruh penjuru dunia ini bergencar ya, semua produk halal atau semua produk bahan baku dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia harus apa namanya dibuktikan dengan adanya sertifikat halal, kemudian harus jelas kehalalannya. Ini baru boomingnya ini 2023 2024. 2024 ini logistik ini udah mulai berbuih-buih nih gitu Ustaz. Jadi itu mungkin kalau dari saya undang-undang itu alhamdulillah sudah ada untuk produk-produk yang non halal. Hanya saja kita masih menunggu
implementasi dan menunggu ya kebijakan yang pasti dari pemerintah ini seperti apa nanti untuk menanggulangi produk-produk yang non halal. Tentunya yang pasti mungkin sama ya seperti ini ya proses kita melakukan sertifikasi halal. Nah, ini perlu diskusi yang mudah-mudahan tidak saat ya mudah-mudahan tidak panjang seperti halal itu kan dari 2014. Nah, ini baru bergemingnya baru gencarnya di 2023 2024. Nah, mudah-mudahan tidak selama itu ya. Mudah-mudahan misalnya tahun ini mudah-mudahan ya, nanti ada kebijakan ya tentang bahwa produk-produk yang non halal ini harus disertifikasi, harus declare, mereka harus declare bahwa produk mereka ini non halal nanti dalam suatu label yang dibaca tadi ya, mudah dibaca oleh pemerintah atau dibaca oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Undang-undangnya sudah ada, hanya saja itu tadi di undang-undang kan sudah disampaikan juga di ayat 2 bahwa bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 itu harus mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Jadi harus terpampang nyata nih seperti logo halal lah, istilahnya seperti itu. Nah, Sanksinya nggak mudah-mudahan ada, Bu Yani? Untuk sanksinya ketika untuk tidak sanksinya declare. nanti biasa sanksinya itu hampir sama Ustadz, seperti yang disampaikan oleh ini ya apa namanya Ustadz Saifullah tadi. Salah satunya yaitu adalah teguran administrasi yang pertama, yang kedua nantinya akan dilakukan denda ya, denda terhadap pelaku usaha tersebut dan penutupan ini usaha paling paling parahnya itu. Nah, mudah-mudahan nih sebenarnya untuk proses halal sekalipun untuk produk yang harus ada sertifikat halal itu juga ada sebenarnya sanksi-sanksinya. Hanya saja ini implementasinya seperti apa gitu ya. Jadi ini sebenarnya menjadi polemik ya, kita sebagai penyelia dan auditor nih pada waktu kita turun lapangan kita akan menyampaikan sanksi-sanksi itu sebenarnya. Nah, tetapi mudah-mudahan pemerintah ini juga mendukung kami nih, mudah-mudahan tim Babe nih juga mendukung kami nih yang ada di garda depan. Kita ini sebenarnya penyelia halal dan auditor ini kan di garda depan ya Bapak Ibu sekalian. Kita menyampaikan yang pertama kita tujuan utama kita adalah menyampaikan dakwah ya, menyampaikan dakwah. Yang kedua adalah menyampaikan regulasi. Nah, ketika kita menyampaikan regulasi, kalau dakwah pada untuk aturan yang ada di dalam agama kita jelas. Kalau regulasi yang dibuat di pemerintah ini, masalahnya ini regulasi harus sinkron dengan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah ini benar tegas tidak dengan undang-undang yang sudah ditulis di undang-undang dan peraturan pemerintah seperti itu. Nah, saya takutkan selama ini adalah jangan sampai ini undang-undang sudah dibuat, kami sudah sampaikan, kami sudah memberi arahan-arahan, kemudian pemerintah ini masih masih ini nih, masih apa namanya, masih abu-abu juga gitu. Ada yang ditindak, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Saya harapkan mudah-mudahan ini ya pemerintah sesuai dengan regulasi yang ada akan menindak semua masyarakat yang menyalahi aturan dari undang-undang yang berlaku seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, terkait dengan penjaminan dari ini ya produk-produk luar negeri. Jadi kalau di BPCPH sendiri, kalau ada produk dari luar negeri yang masuk ke dalam di Indonesia, dari pihak importir wajib melakukan proses sertifikasi halal. Wajib didaftarkan untuk proses sertifikasi halal. Di mana akan ada proses audit dari auditor eksternal di lembaga pengawas halal di Indonesia untuk melihat proses yang ada di luar negeri tersebut. Itu akan dilakukan oleh dari pemerintah satu bentuk ya memastikan bahwa produk yang dikirim dari luar negeri tersebut adalah produk-produk yang sudah jelas kehalalannya. Nah, saat ini pada waktu itu memang seperti itu, Ustadz. Produk yang diambil dari luar negeri masuk ke Indonesia itu wajib disertifikasi dan diaudit oleh auditor eksternal yang ada di Indonesia. Jadi auditor eksternalnya sampai ke sana untuk melihat proses sampai ke proses pengirimannya di Indonesia ini seperti apa. Nah, kemudian berangsurnya waktu di zaman pemerintahan Bapak Akil ya pada waktu itu beliau ini apa namanya
melakukan proses kerjasama dengan lembaga pengawas halal yang ada di luar negeri. Nah, salah satunya yaitu yang di Malaysia, kemudian di Korea, kalau nggak salah itu ini ya, salah satunya di Amerika juga American United pada waktu itu juga bekerja sama, sudah banyak lembaga pengawas halal di luar negeri yang bekerja sama dengan BPCPH yang sudah dilakukan evaluasi ketat ya oleh BPCPH sendiri, di mana ketika sudah ada kerjasama seperti itu, importir cukup menerima dokumen dari lembaga pengawas halal yang ada di luar negeri tersebut. Nah, itu sudah bisa kita gunakan di Indonesia. Namun, kalau misalnya importir atau misalnya produsen di Indonesia mengambil barang atau bahan baku ya dari luar negeri yang tidak ada sertifikat halal dari lembaga pengawas halal yang kerjasama dengan BPCPH, nah ini wajib disertifikasi halal dan dilakukan evaluasi oleh auditor eksternal di Indonesia. Seperti itu. Jadi wajib untuk kembali seperti sebelumnya untuk melakukan pengawasan dari di atasnya gitu ya. Jadi ke luar negeri untuk melihat dari hulu ke hilirnya ini seperti apa. Seperti itu. Baik, Bu Dr. Vicky, silakan Dr. Vicky. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Ya, izin menanggapi Bu dosen ini terkait yang tadi yang panjang tentang sertifikasi non halal ya. Jadi harapannya memang kalau semakin banyak yang tersertifikasi non halal nantinya itu semakin banyak rambu-rambu tuh. Jadi kalau kita jalan nih kan nggak boleh belok kiri nih, jadi kita belok kanan gitu ya. Jadi mungkin itu teknis praktisnya. Nah, sebenarnya saya mau melanjutkan menanggapi terkait masalah obat ya, tapi nanti mungkin jadi panjang Ustaz Holis ya. Ini kayaknya Ini sensitif. buka kayaknya boleh ya Bunda ini ini ya. Bu Jamal ini minum obat nih tiap hari nih, ada yang hipertensi, ada yang sakit ginjal gitu ya. Nah, ini halal haramnya gimana nih gitu. Tapi mungkin di lain waktu mungkin Ustaz Holis ya. Jadi ya besar harapan sih kajian halal ini bisa berseri-seri ya Ustaz Holis ya, bisa bisa mengedukasi jamaah Majelis Keluarga Indonesia ini agar ya menjadi kita bisa aware terhadap halal haram ya. Dan yang keren lagi itu produk-produk yang nggak toyib tuh sebenarnya nggak usah aja dikasih label halal tuh. Misalnya isi makanan ciki angin doang gitu, nggak ada nutrisinya, ngapain dikasih sertifikasi halal gitu? Buat apa? Toyib ya, buat apaan? Gitu. Kalau misalnya ada susu gitu, isi susunya cuma 2%, 1%, isinya yang lainnya maltodextrose dan lain-lain, buat apa gitu kan? Nggak toyib juga. Ya susunya berapa persennya, kita lihat susunya berapa persen, terus ternyata kandungan yang lainnya banyak gitu ya, buat apa kan, nggak toyib juga. Seharusnya lebih kencang ke situ tuh, jadi produknya lagi ya, nggak toyib gitu, nggak usah dikasih sertifikasi halal tuh. Tapi kalau ngomong begitu kencang ke luar pasti rame ya gitu. betul sekali. Jadi gimana nih? Ganggu tuan saya nih gitu. Itu tanggapan dari saya untuk materi kali ini untuk ya Bu dosen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Vicky. Insya Allah di sini tempat kita sharing. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Holis telah menjembatani saya untuk bisa bertemu dengan orang-orang hebat di sini ya. Sekali lagi saya sampaikan seperti yang sebelumnya kita bertemu juga ya Ustaz Holis, di sini saya tidak bermaksud menggurui atau tidak tinggi ilmunya, insya Allah gitu. Jadi kita di sini sharing ilmu ya, memecahkan sebuah masalah, insya Allah mudah-mudahan Allah beri kemudahan ya, dan berbagi ilmu dari apa yang pernah saya alami ketika saya turun lapang di pelaku usaha dan berkaitan dengan sistem regulasi halal di Indonesia ini gitu. Tentunya Bapak Ibu semuanya di sini, Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah
Alhamdulillah saya memiliki banyak ilmu juga nih ya, istilahnya kita sharing ilmu ya, ketika memang ada yang perlu ditambahkan, saya sangat senang sekali untuk bisa berbagi ilmu dan saling sharing-sharing di sini gitu ya. Eh, Kalau dari saya, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz Ahmad telah ya tadi menjembatani saya untuk bertemu dengan orang-orang hebat ya, Bapak Ibu yang hebat di Majelis Keluarga Indonesia ini, yang sangat antusias sekali, Alhamdulillah dalam ini ya, menerima materi tentang suatu kehalalan suatu produk, karena memang dampaknya yang luar biasa bagi diri kita sendiri gitu ya. Yang tadi nanti kita bahas mungkin di ini ya, Dokter Vicky ya. Ini karena memang obatnya panjang sepertinya ini. Baik, insyaallah ya. Karena Kita di bahas. dalam obat sendiri memang ada kandungan alkohol juga, Ustadz. Jadi kalau saya pernah pelajari memang alkohol itu ada di salah satu obat yang fungsinya itu sebenarnya dia untuk ini ya apa menghomogenisasi apa namanya bahan-bahan yang ada di situ. Nah ini perlu berguru juga nih sama dokter Vicky ini seperti apa gitu ya. Yang pasti di dalam regulasi halal ya, di mana ketika ada kandungan alkohol di situ ya di dalam suatu produk yang di mana end produknya adalah untuk dikonsumsi ya, untuk dikonsumsi dengan sesuatu yang tidak memiliki ini ya kepentingan sesuatu ya, untuk tidak memiliki kepentingan tertentu gitu ya, misalnya seperti apa namanya aseptik ya, cairan aseptik, kemudian untuk sanitasi gitu ya, kemudian untuk obat-obatan. Nah, itu nanti biasanya akan dilihat dari konsentrasi alkohol yang ada di dalam produk makanan tersebut. Seperti itu. Tapi kalau alkohol tersebut ranahnya untuk ke misalnya untuk kesehatan, nah itu diperbolehkan kalau di dalam regulasi halal seperti itu. Baik, alhamdulillah wa syukurlah jazakallah khairan Bu Yani ya. Ya, Mudah-mudahan ini sebuah sharing yang terus berlanjut ya. amin amin. Temanya kan belum selesai nih. Kita juga belum bahas tentang proses bagaimana sih proses sertifikasi halal ini nih. Sebenarnya Bu Yani udah menyiapkan slide yang panjang ya, sampai berapa Iya, halaman. Tapi nanti insya Allah kita tunda dulu karena ini edukasi ini penting juga. Karena sebagai pembuka kita kenalan dulu Bu Yani ya dari awal dasar-dasar dulu tentang soal halal ini. Ternyata kan tidak hanya halal itu soal produk, soal zatnya ya, tapi juga ada halal lewat sebuah prosesnya. Bahkan penyajian itu termasuk harus dievaluasi ya. Karena pernah lihat mungkin ada sebuah nama produk yang pakai nama setan-setan itu kan justru iya betul. itu tetap walaupun barangnya halal tapi tetap tidak akan mungkin mendapatkan sertifikasi halal ketika penyajiannya tadi menggunakan nama-nama yang buruk itu tetap di dalam Islam tidak diperbolehkan sehingga itu tidak diizinkan untuk mendapatkan sertifikasi halal ya. Ternyata panjang ya tentang sertifikasi halal ini dan insya Allah kita akan bahas ya kalau di agenda nih baru bulan depan insya Allah kita kembali bertemu dalam kajian halal. Tapi insya Allah di mungkin ini kan tiap minggu ketemu dengan Babe ini bisa digedor juga Babe ini. Bagaimana halal ini implementasi seperti pesan Bu Yeni ini implementasinya penting nih. Kok belum Iya ada betul penegakan hukumnya. betul. Nah ini bisa kita ngomong ke Babe langsung di dalam kajian. Walaupun itu kajian keluarga kalau dengan Babe Haikal ini alhamdulillah kita didampingi selama 2 hari selama sepekan. Walaupun dengan kesibukan beliau Senin Selasa ini tentang kajiannya parenting sebenarnya. Karena beliau juga sangat concern dengan parenting. Tapi lagi-lagi eh, keluarga tanpa ada satu kesamaan tentang bagaimana yang dikonsumsi itu juga berbahaya karena tadi sebagaimana juga dilakukan Bu Yeni, makanan itu bisa berakibat terhadap keluarga kita ya. Betapa pentingnya menanamkan satu nilai kehalalan ini dalam kehidupan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu jaga kita ya. Karena ini PR-nya masih belum selesai kayaknya. Banyak sekali pekerjaan rumah untuk membangun kehalalan di Indonesia. Walaupun sudah lama 2014 undang-undang itu, tapi ternyata dalam implementasi banyak hal rintangan dan ini harus kita gedor semua. Tadi usulan sertifikasi non halal atau sertifikasi haram juga harus kita gaungkan. Jangan sampai kita terjebak dengan makan makanan yang ya karena banyak orang awam yang tidak tahu restorannya sama menyajikan dua makanan halal dan haram, tapi dalam satu tempat yang sama tetap jadi haram gitu ya Bu Yeni ya. Ya Baik, betul. alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberkahi kita dan
ini sebuah pertemuan yang mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. Kita masih bisa berjumpa kembali dengan Bu Yani untuk kembali sharing tentang kehalalan ini. Tadi ada pembahasan tentang obat yang disampaikan oleh Dr. Piki juga masih belum tuntas nih. Insya Allah nanti dalam kajian bulan depan mudah-mudahan juga ada menjadi bagian yang akan dibahas dengan oleh Bu Yani. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, dan jangan lupa sahabatku yang dimuliakan Allah, ini hari Sabtu Ahad ya. Sabtu dan Ahad biasa kita gunakan Bu Yani untuk pasar. Jadi jamaah boleh meng-share dagangannya di grup kita. Kalau di Senin yang lain sampai hari Jumat kita banyak mengkaji keilmuan, akidah, akhlak dan lain Masya sebagainya. Allah. Nah, di hari Sabtu Ahad ini kita muamalah yang lebih banyak mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah tentunya dengan cara kita berjualan, berdagang. Dan ya, alhamdulillah ini banyak juga produsen-produsen, pengusaha di sini produk-produk insya Allah mungkin belum semua juga ada sertifikat halalnya, tapi insya Allah halal itu ya, halalan thayyibah. Cuman tentu penting sekali ada declare. Nah, ini mekanismenya nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Yani. Bagaimana sih kalau karena ini kan saya usahanya mikro gitu ya, cuma jualan empek-empek gitu ya, jualan empek-empek atau jualan oh nuna apa gula aren gitu kan, apakah perlu juga ada sertifikasi halal dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara ngedeklarnya, dan itu banyak hal yang belum dibahas dan insya Allah akan terus kita kaji lebih dalam lagi bersama Bu Yeni ya. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dalam kajian-kajian selanjutnya. Baik, jamaah yang Allah, jazakumullah khairan atas semua partisipasi dan juga dukungan dari jamaah yang dimuliakan Allah. Dukungan tidak hanya selalu ikut kajian secara istiqamah, juga ikut mendukung gerakan dakwah kami, gerakan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah lewat MKI, dan semua amal jariah berupa harta yang diamankan kepada kami, insya Allah akan kami selalu salurkan, salah satunya untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga untuk mendukung kegiatan tahfidz di rumah tahfidz Pak Ustadz dan Al Quran Ketua Guru Suparman Fajar. Dan inilah salah satu amanah yang insya Allah akan kami jalankan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, dengan karena keridhaan Allah lah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Dan satu hal lagi yang penting, mohon disampaikan juga, ajak semua jamaah yang lain, saudara-saudara yang lain, teman sahabat-sahabat yang lain, juga mungkin para tetangga yang seharusnya memang kita ini butuh ilmu ya, karena untuk beragama itu butuh ilmu, dan dengan ilmulah maka kita akan beragama dengan baik, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik dan hidayah untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan dulu